Salam, ada yang harus Anda simak. Satu video dari Kumaila. Misalnya ada debat-debat agama, kelihatan banget pendebat yang dari sisi Islam itu miskin wacana filsafat. Gitu dibanding agama-agama lain ya, dibanding kayak Buddha, Hindu, Kristen gitu, mereka kaya akan wacana filsafat. Islam nih pasti argumennya itu lagi, yang mana argumennya itu sebenarnya jelek gitu. Tapi ya namanya juga harus kembali lagi ke Quran dan hadis, mereka menerimanya secara tekstual aja begitu, nggak ada penalaran ekstra yang gimana. Jadi makanya penceramah kita juga materi ceramahnya itu lagi gitu, kayak nggak ada perkembangan kemana-mana. Tapi kalau ngomong Islam kan nggak semua Islam tuh. Betul. Aku menggeneralisir yang menurut aku representatif terhadap kondisi sekarang ya. Misalnya ada debat-debat agama. Ya, memang benar begitu. Luar biasa Kumaila ini. Shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru. Kita semua tahun 2025 ini, kita lihat pengakuan dari seorang muslimah yang dulu pakai jilbab, hafal Quran, mengenal nilai-nilai dasar keagamaannya. Tetapi saya mau bilang begini ya, anakku Kumaila, biarkan orang merendahkanmu. Dengan begitu mereka tidak akan pernah tahu dengan pasti apa yang kamu mampu lakukan. Jangan pula menilai kamu sampai kamu mengenal yang lebih jauh daripada itu. Jangan meremehkan sampai kamu menantang bahwa mereka memang tidak bisa membicarakan apa yang kamu mampu bicarakan, seperti itu Kumaila. Oleh karena itu, seperti nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, jangan ada orang yang menganggapmu rendah karena kamu muda, tetapi lakukan, tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam pengajaran, di dalam hafalan, di dalam menguasai dan pengajaranmu itu sendiri. Biarkan saja orang lain meremehkanmu, tapi jangan biarkan dirimu meremehkan dirimu sendiri. Terus maju. Saya bangga dengan orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa seperti kamu. Wah, mestinya kamu itu anak saya. Ketika orang meremehkanmu ya, jangan terpuruk. Berdirilah dan beritahu mereka bahwa mereka salah. Dunia tidak akan runtuh hanya karena ada segelintir orang yang menghina dan merendahkan kita. Dan orang sukses tidak pernah terpengaruh dengan hinaan. Inilah yang membedakan orang sukses dengan orang yang gagal. Jadi Kumaila, jangan membalas dengan hinaan yang sama, tapi balaslah dengan perbaikan diri yang nyata. Saya tidak berani untuk mengajak kamu terima Yesus, tetapi apa yang sikap kamu itu adalah sikap seorang Kristen sejati. Beda dengan orang-orang Kristen yang tidak berani ambil resiko. Kamu justru berani ambil resiko di tengah mayoritas. Nah, begini, ada dua pengaruh dari hinaan, yaitu terjatuh atau semakin kokoh. Kamu pilih yang kedua. Jadi kalau dihina, diejek, saya sudah merasakan ejekan itu dari dalam dan dari luar. Dari orang Kristen sendiri suka mengejek dan meremehkan saya, tetapi saya tunjukkan bahwa saya datang menjadi orang Kristen itu karena iman, karena saya percaya sepenuhnya Kristus itu luar biasa. Orang, ya jangankan orang luar, orang Kristen sendiri meremehkan, ya. Apalagi di dalam Kristen ini ribut masalah doktrin, ya. Yang lagi rame ini oneness dengan trinitas gitu. Terus saya ada di mana? Ya, saya ya
ada karena Alkitab. Jadi kokoh, jadikan hinaan sebagai penyemangat untuk sukses agar bisa membungkam hinaan mereka dengan kesuksesan yang kau miliki. Ini juga untuk anak-anak saya, untuk Fikri Saddam Hussein, putri-putri saya, ya. Mungkin kamu belum mengerti bahasa saya hari ini. Anak saya Golda Meir, Dahlia Izzik, dan Margaret, jadilah manusia hebat yang dihina tidak tumbang dan yang dipuji tidak terbang. Kukan menari seperti Daud menari. Jadi bagaimana Daud itu menari bagi Tuhan. Dia bukan menari untuk manusia. Dia akan menari dan orang semua memuji tarian Daud. Kukan menyanyi seperti Daud menyanyi. Jadi aku selalu memohon kepada Tuhan atas kuasanya meninggikan derajatku jauh di atas para haters yang merasa berhak merendahkanku dengan kesombongannya. Dan ingat, saya masuk penjara itu karena dituduh oleh si JK yang mengeluarkan perintah untuk menangkap saya. Tetapi kamu akan tahu JK ya, dan keturunanmu, saudara-saudaramu, atas apa yang kamu lakukan. Kamu akan tahu nggak lama. Jadi dengarkanlah kepada haters yang terhormat. Kalian hidup bukan mengurusi kehidupan orang lain. Apakah hidup kalian lebih penting dibandingkan dengan hidupku? Jadi pegang baik-baik ya untuk Kumaila. Saya sudah menunjukkan beberapa bagian pendapat saya dan saran saya untuk kamu, Kumaila. Ya, Kumaila ini kayaknya anak saya ya. Saya lupa deh. Pada akhirnya kesabaranmu itu di dalam menghadapi haters akan berbuah kemanisan dan kesuksesan. Biarkan mereka menggonggong sampai air liur mereka habis. Mereka tidak akan mendapatkan 1% pun keuntungan darimu. Ya. Oke, haters, silakan beli pulsa yang banyak, paket yang banyak untuk dengar dan nonton dari hal-hal yang kamu benci. Tetapi barang siapa yang mendengarkan video-video saya dengan gembira hati, saya sangat percaya Tuhan Yesus baik. Itu saja penyemangat hari ini untuk Kumaila. Dan silakan orang-orang Kristen yang tidak berani bersaksi, tampillah seperti Kumaila